Di suatu tempat di Yaman, terdapat seorang pemuda bernama Sauban. Ia adalah budak yang majikannya terbunuh ketika terjadi peperangan. Hingga Sauban menjadi salah satu tawaan. Dan saat bertemu, ia akhirnya dibebaskan. Ia tak lama lagi menjadi budak berkat Rasulullah yang telah memerdekakannya. Namun, Sauban lebih memilih untuk mengikuti Rasulullah. Begitu kagum dan cintanya ia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ia tak ingin jauh ataupun berpisah dengan sosok Nabi Muhammad. Hingga ia berurusan untuk selalu bersama baginda Rasulullah. Bahkan ia gelisah jika tidak melihat wajah Rasulullah. Selain Sauban radhiyallahu anhu juga dikenal ahli masjid, meskipun perlu menemukan perjalanan berkilo-kilometer untuk sampai ke masjid, padahal jarak antara rumah dan masjid sangat jauh. Namun meskipun begitu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Terlebih beliau datang lebih awal dan selalu mengambil tempat di pojok kanan masjid. Biasanya tersebut pun Rasulullah dan para sahabatnya sudah sangat mengetahuinya. Di hari itu, Sauban sedang bersama Rasulullah, hingga Rasulullah pun memperhatikannya. Beliau yang semakin lama badannya mulai kurus dan juga pucat. Rasulullah mulai bertanya tentang kondisi badan Sauban dengan sifat penuh perhatian padanya. "Tidak ada apa-apa dengan kondisiku, wahai Rasulullah," jawab Sauban radhiyallahu anhu. Mendengar perkataan tersebut sudah membuat Sauban bahagia, sebagaimana Rasulullah sangat perhatian pada sahabat Rasulullah yang mempertanyakan tentang kondisi itu. Kemudian Sauban bercerita tentang kerinduan yang teramat pada Rasulullah. "Aku tidak sakit, aku hanya berpikir jika tidak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu. Persamaan itu tetap ada hingga aku melihatmu. Lantas aku teringat akhirat. Aku takut tidak ada yang bisa bertemu denganmu, sebab engkau berada di kedudukan tertinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, seandainya masuk surga, aku hanya berada di tingkatan yang lebih rendah darimu. Lalu jika aku tidak masuk surga, maka aku tidak akan pernah melihatmu selamanya," tutur Sauban. Teramat besar cintanya Sauban terhadap Rasulullah hingga ia memikirkan kebersamaan di akhirat bersama Rasulullah. Di sini itu firman Allah surat An-Nisa ayat 49. Lalu Rasulullah bersabda, "Demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, dan seluruh manusia-manusia lainnya." Dikisahkan, sudah berapa hari belakangan Sauban tidak menampakkan hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah pun mencari di mana Sauban. "Mengapa dia tidak nampak?" tanya Rasulullah kepada para sahabat. Ternyata tak ada seorang sahabat pun yang tahu keberadaan anak remaja yang begitu bersemangat mengikuti pengajaran tentang keimanan dan keislaman yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di malam itu Rasulullah dan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, berniat menjenguk Sauban di rumahnya Rasulullah, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuju sebuah rumah seorang anak remaja yang cintanya sangat bergelora terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq harus melalui gurun pasir yang begitu panas jika memasuki malam hari. Cuaca di perjalanan sangat dingin dengan hembusan angin yang begitu kencang di sebuah rumah batu yang tidak terlalu besar dan sederhana. Itu diterangi lampu minyak redup. Seorang anak remaja bertubuh kurus ceking terbujur di atas kasur yang terbuat dari anyaman daun pelepah kurma. Sesekali ia terbangun, memicikan matanya, berpendar ke sekelilingnya. Kedua orang tuanya yang mengamati anak semata wayangnya tengah merasa khawatir akibat panas demam yang menerpa putranya.
Wajah Sauban tampak pucat, bibirnya pecah-pecah dan kering, dahinya berkeringat dingin. Sesekali ia gemetaran sembari menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dirasakan anak muda itu sangat merindukan seseorang yang sedari tadi ia sebut-sebut setiap kali ia terbangun. Sauban selalu bertanya, apakah Rasulullah sudah datang? Orang tuanya hanya bisa menggelengkan kepala mereka, pertanda mereka tidak tahu kapan Rasulullah akan mendatangi putranya. Sebab mereka paham pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sibuk dengan memiliki urusan yang lebih penting ketimbang menyenguk putra mereka. Namun mau dikata putranya begitu sangat merindukan kekasih hatinya, itu nampak begitu besar kerinduan anak muda itu berjumpa dengan orang yang selalu memenuhi peluk hatinya. Nama Muhammad selalu menghiasi bibir putra mereka. Sebelum Sauban kembali tidur, ia berpesan kiranya ada Rasulullah menjenguknya agar orang tuanya bersedia untuk membangunkannya. Begitulah pesan singkatnya, dan ayah ibunya hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan beberapa saat kemudian dari luar terdengar seorang mengetuk pintu dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bergegas penghuni rumah itu membukakan pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memasuki rumah Sauban. Keduanya disambut bahagia oleh kedua orang tua remaja pencinta Rasulullah itu. "Bagaimana keadaan sahabat mudaku, yaitu Sauban?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyum, "Keadaannya masih demam tinggi, duhai Rasulullah," jawab ayah Sauban. "Semoga Allah memberinya kesembuhan atau memberinya pilihan yang terbaik." Demikian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, biarkan kami membangunkan putra kami terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan Anda," ujar ibu Sauban. "Biarkan dia istirahat dulu," serta Rasulullah akan tetapi tadi dia berpesan kepada kami, "Jika engkau datang, dia meminta agar dibangunkan, duhai Rasulullah," ujar ayah Sauban. "Tidak, biarkan sahabatku itu tertidur nyenyak. Besok saja insya Allah aku akan kembali datang mengunjunginya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampak Sauban tertidurnya malam itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meminta izin untuk pamit. Malam kian larut, hawa dingin kian menyeruak, menyelimuti malam yang hening senyap tanpa suara malam. Begitu tenang, Sauban radhiyallahu anhu masih tertidur lelap. Sepulang Rasulullah, Sauban terbangun dari tidur pulasnya. Setelah terbuka matanya maka nampak yang pertama ia ingat adalah nama kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah Rasulullah sudah datang?" tanya anak muda itu. Kedua orang tuanya yang sedari tadi berjaga di kasur putranya itu saling berpandang dalam diam. "Apakah Rasulullah sudah menjengukku?" tanya Sauban lagi. "Iya nak, benar, barusan Rasulullah telah berkunjung," jawab ibu Sauban. "Ya Rasulullah," lirik Sauban berpindah. "Tapi mengapa aku tidak kalian bangunkan?" tanya Sauban lagi. Ibunya menatap wajah ayahnya. Kemudian sang ayah berkata, "Wahai anakku, tadi ibumu ingin membangunkanmu, tapi kata Rasulullah, biarlah Sauban beristirahat dahulu," terang ayahnya. Sauban terdiam. Ayahnya mendekati putranya sambil menyeka keringat putranya. Keringat dingin membanjiri dahi anak muda tersebut. Namun hanya hawa panas semakin tinggi, wajah anak muda itu semakin pucat. Dengan lirih Sauban berkata, "Ayah, mungkin usiaku tidak akan panjang lagi. Sudah saatnya aku pulang menghadap Allah." Kata-kata Sauban mulai tercekat saat ia menyebut nama kekasihnya, Rasulullah. Air mata hangat perlahan mengalir di matanya. "Wahai ayah, jika malam ini aku berpulang ke rahmatullah, tolong jangan kabari Nabi malam ini. Aku kasihan bila baginda Nabi harus kembali datang kedua kali ke sini." Sang ayah mengangguk-angguk, berkaca-kaca. Tidak beberapa lama takdir Sang Maha Pencipta berlaku atas anak muda itu. Di malam itu, pencipta Rasulullah itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Sauban pun wafat di malam itu juga. Keesokan harinya, tersiarlah kabar bahwa sahabat muda itu telah wafat. Rasulullah yang mendengar kabar itu segera mendatangi rumah Sauban.
Rasulullah menemui kedua orang tuanya. Rasulullah mempertanyakan mengapa tidak segera mengabarinya di malam itu juga. Orang tua Sauban mengatakan, "Duhai Rasulullah, maafkan kami. Sauban sangat mencintai dan merindukan Anda. Setiap saat bibirnya senantiasa bersolawat padamu. Tadi malam sebelum ajal menjemput, dia berwasiat agar tidak mengabarkan kematiannya, sebab dia tidak ingin menyusahkanmu. Saking cintanya pada Anda, dia khawatir jika Anda kembali mendatangi rumah kami di tengah malam, Anda akan dicelakai oleh musuh yang senantiasa ingin mencelakai Anda. Begitulah wasiat putra kami, duhai Rasulullah." Setelah mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kedua tangannya, mendoakan bagi sahabat mudanya. Itu yang rasa cinta kerinduannya sungguh luar biasa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah Sauban bin Bajjat yang wafat pada tahun 54 Hijriah.